lagi ngapain Mas Ari? Sapinya coba Mas Ari. Ini ada Pak RT 4 ini. Salam kenal Pak RT ya. Sekarang itu ya Pak Ijo royo-royo ya kayaknya ya. Nah, alhamdulillah Bu, dengan perawatan lahan kosong kita gunakan untuk penghijauan dan juga kita di sini beruntung mempunyai pengelola Bu. Alhamdulillah. Boleh nggak Pak saya lihat tanaman apa aja sih di sini? Di sini bermacam-macam, ada sayuran seperti kangkung, dan hari itu kita sudah 3 minggu sudah membibit kacang panjang, sudah bunga. Silakan Ibu Ya. dengan pemuda pelopor. Oke. Bisa dibantu. Ya. Izin ya Bapak, makasih ya Pak. Siap Ibu. Oh ini ada cabe ya Mas? Iya. Cabenya merah-merah, kalau ada gorengan tinggal titik nih Mas. Enak Luar banget nih kayaknya. Ini ada pohon apa lagi nih Mas? Ini ada terong yang Oh ada alhamdulillah pohon terong, udah mulai berbunga. Iya. Kalau masak numis terong tinggal petik. Tinggal terong balado Nah, sama kayaknya cabai. ibunya Mas Adi seneng banget. Ada apa lagi ya Mas di sini? Ini ada Pepaya. tuh. Pepaya juga ada, komplit buah-buahan. Ada. Pisang. Ada apa lagi nih Mas? Saya pasti penasaran nih. Kita sana dulu. Oke, boleh yuk. Ya, ini kita sudah ini ada tanaman tomat. Tomat. Tadi ada cabe, ada terong, ada tomat nyambel balado. Cocok nih Mas kayaknya ya. Tomatnya ini udah mulai bersemi ya Mas. Bentar lagi berbuah ya. Bentar lagi akan buat dan panen. Amin. Nanti kalau panen sekarang jadi Mas. Iya, aduh mantap nih. Dan di belakang kita ada pohon bayam. Kalau mau masak bayam juga tinggal petik di sini. Betul. Komplit semua sayur mayur ada. Ini ada cabai lagi ya Mas ya. Nah, itu juga ada terong. Ada cabai, terong. Ini ada pohon ketela. Ketela pohon ya Mas. Iya. Ya. Ini juga tumbuh ini wilayah Kelapa Gading yang terkenal dengan glamornya, ternyata masih di CCTV kebun yang dipelopori oleh Mas Ari. Luar biasa. Boleh kita lihat ke sana lagi Mas? Ya, ini ada kolam lele. Kolam Iya. lele. Biasanya panen berapa hari nih Mas? Apa berapa minggu, tahun, bulan? Insya Allah bulan depan Bulan udah siap depan. panen. Bibitnya dari mana? Bibitnya dari Kasatpol KPKP dibantu sama Sudin KPKP. Oh, Satpol KPKP Kecamatan Kelapa Gading tentunya ya Mas ya. Ini kayaknya setelah saya ngobrol sama Mas Ari keliling urban farming, lihat sayur-sayuran, lihat ikan lele. Kayaknya enak nih kalau kita obrolin podcast Odading. Tadi Jadi Odading itu merupakan program Kecamatan Kelapa Gading untuk mengangkat sosok atau tokoh inspiratif, program merupakan inovasi di lingkungan Kecamatan Kelapa Gading nih Mas. Mau nggak nih? boleh. Oke boleh. Sip. Yuk kita cus. Let's go. Hai Sobat Gading dan warganetnya. Jadi ini saya sudah bersama dengan Mas Ari, salah satu sosok pemuda pelopor yang merintis urban farming di Kelapa Gading. Sobat Gading penasaran obrolan kita? Yuk kita simak di podcast Odading. Yuk cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gading dan warganet, bertemu lagi dengan saya Yuni Pratiwi dalam acara Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Nah, Sobat Gading dan warganet, podcast kali ini kita berbeda nih, karena kita langsung datang ke lokasi yang akan kita laksanakan podcast ini ya. Telah hadir di tengah-tengah kita satu sosok, seorang pemuda yang tadi sudah sempat berkeliling bersama saya melihat urban farming yang beliau rintis. Nah, selamat pagi Mas Ari. Pagi juga. Iya. Tadi saya sudah berkeliling nih sama Mas Ari ya,
melihat tanaman-tanaman, melihat tadi ada bayam, ada kacang, ada terong, cabe, bahkan ada ikan lele sama ikan nila. Nah, tentu saja dalam merintis itu tidak mudah ya Mas Aryan. Betul. Kalau boleh tahu, tolong gimana sih cerita awal bisa ada lahan tersebut yang dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menakjubkan mata kita untuk memandangnya. Ya, silakan Mas Ari. Ya, izin saya cerita Ya. detailnya. Ini tadinya itu kawasan pabrik. Kawasan pabrik ya Mas Kawasan Ari. pabrik. Ya, pemiliknya itu oleh lalu berhenti operasi dan sekitar tahun 2018-an itu dibongkar. Karena berhenti beroperasi jadi dibongkar ya Mas Ari. Dibongkar dan juga kita melihat ada suatu peluang. Pada tahun 2019 saya mengajak diskusi Pak RT 4, Pak Narto. Itu kita diskusi santai, Pak, ini ada lahan kosong. Bagaimana kalau kita coba tanamin yang bisa berguna untuk warga? Terus, ayo. Akhirnya saya menggerakkan warga di sini untuk berkebun di sini. Ya, alhamdulillah. Tapi kadang karena 2020-2021 itu kan COVID naik, makanya kegiatan itu jadi ada on-off-nya. Tuh. Lalu tahun 2022 mulai bangkit lagi. Lalu tahun 2023 alhamdulillah kita banyak dapat bantuan dari kecamatan hingga sampai saat ini. Oke. Nah, saya lihat dari cerita Mas Ari tadi berawal dari lahan kosong. Nah, tentunya itu tidak mudah untuk menginisiasi atau memprakarsai sampai terjadi seperti ini. Nah, Mas Ari belajar dari mana sih kok bisa gitu? Terus terang saya banyak belajar dari warga, salah satunya Pak RT 4. Ya juga kadang-kadang juga kita ngulik-ngulik di YouTube, Bu. Oh, dari YouTube ya, media sosial. Begitu. Oke, Om. Nah, terus kalau dalam pelaksanaannya nih, tadi kan belajar dari Pak RT. Apakah pernah belajar secara formal tentang pengelolaan urban farming ini? Terus terang belum, karena latar belakang saya itu sarjana ilmu hukum. Oh, sarjana ilmu hukum. Jadi kebetulan tempat sini ada juga yang banyak berkompeten memang untuk bertanam tanaman. Itu tadi salah satunya Pak RT 4. Terus juga ada juga guru pengajar kita namanya Bu Harini. Itu SD 01 Kelapa Gading Timur, Pak Bambang, dan masih banyak lainnya. Ya, nih Sobat Gading dan warganet nih. Beliau ilmu hukum, tetapi ketika beliau mempunyai gagasan, beliau mempunyai keinginan untuk membangun sesuatu, beliau bisa belajar dari YouTube, belajar dari warga sekitar, sehingga beliau bisa mewujudkan urban farming yang tadi telah kita saksikan di awal podcast ini. Nah, tentunya saja dalam pembuatan urban farming ini tidak bisa kalau sendiri ya Mas. Tadi cara menggerakkan masyarakat itu bagaimana sih Mas, biar bisa mendukung programnya Mas Ari ini yang tentu saja tidak mudah. Nah, itu gimana nih Mas? Jadi pertama-tama ini kan tahun 2020 itu kan PPKM ya, yang COVID ya Mas ya. COVID. COVID. Lalu itu kan ada beberapa yang WFH, work from home. Dan juga anjuran dari pemerintah pada saat itu kan berjemur di sinar matahari sekaligus berolahraga, agar imunitas meningkat. Nah, kita memakai pernyataan itu sehingga saya bersama warga menggerakkan, lalu sehingga dan juga panen juga sempat juga datang dari Kasatpol KPKP dulu Bu Gusti. Begitu hingga sampai saat ini ya membuahkan hasil lah
seperti yang Mbak lihat. Ya, jadi Mas Ari ini selain melihat potensi, beliau juga melihat celah nih Sobat Gading dan warganet. Jadi waktu itu saat COVID, nah banyak beberapa ibu yang ibu pekerja itu WFH. Nah di situ beliau memanfaatkannya untuk bisa lebih mengembangkan urban farming tersebut. Tepuk tangan dong untuk Mas Ari. Nah, nih Mas Ari nih, saya lihat di sini banyak nih penghargaan nih ya. Ini ada, keren nih, ada 1, 2. Nah, ini boleh diceritakan nggak Mas Ari ini penghargaan dari mana nih? Jadi sebenarnya saya mengikuti program lomba yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pertama-tama itu dari tingkat seleksi kota Jakarta Utara. Alhamdulillah dapat juara 2. Dari seleksi kota Jakarta Utara, beliau juara 2 se-kota Jakarta Utara saat itu. Tahun berapa Mas Ari? Tahun 2024 pada bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. 2024 berarti barusan dong, kemarin ya? Bulan April atau Mei Bulan lah. April ya. Nah, terus gimana perjalanan selanjutnya nih Mas Ari? Lalu diadu lagi pada bulan awal Juni, Awal Juni. itu di tingkat se-DKI Jakarta. Oh, Utara. tingkat provinsi DKI Jakarta. Ya, lalu alhamdulillah masuk nominasi 3 besar. Nah, lalu diadakan juga fact finding oleh tim juri, terus juga ditemani oleh Sudinpora, teman-teman pihak kecamatan, pihak kelurahan. Alhamdulillah dapat tiket juara 1 dan sekarang lagi berkompetisi di tingkat nasional mewakili provinsi daerah khusus Jakarta. Juara 1 provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan dong untuk Mas Ari ya. Jadi beliau itu ternyata mengikuti kompetensi dari bawah, dari tingkat kota terpilih, maju tingkat nasional terpilih, dan akhirnya juara 1 dan sekarang mewakili provinsi DKI Jakarta dalam lingkup nasional ya Mas ya. Betul sekali. Nah, ini yang mana di pialanya yang tadi disebutin nih? Lalu yang Yang ini? tingkat kota. Oh, yang ini yang tingkat kota ya. Juara 2 bidang pengelolaan SDA lingkungan dan pariwisata. Pemuda Pelopor Jakarta Utara. Tepuk tangan dong pemirsa dan warganet. Ya. Kalau yang ini dari Yang ini dari provinsi dinas. Oh, dinas. Oh, boleh lihat Mas Ari. Ini pemuda juara 1 pemuda pelopor bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata tahun 2024. Tepuk tangan kembali buat Mas Ari. Ya. Kalau yang ini apa nih Mas Ari nih? Ini Yang ada bunga ini nih. sedikit kerajinan. Jadi Kerajinan. jadi saya kan anak-anak kecil sekarang ini kan kecanduan akan gadget. Iya, benar. Nah, maka daripada itu secara berkala saya menggerakkan anak-anak kecil supaya itu bisa mengalihkan perhatiannya dari gadget lah. Nah, jadi saya mengajak Ibu Harini. Ibu Harini ini kebetulan di SD-nya itu memang mempunyai kreasi yang tinggi. Nah, sehingga saya mengajak Bu Harini, terus juga saya buka kelas ya buat anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu masuknya dari tingkat SD. Nah, sehingga dari kita harapannya itu anak-anak kecil itu sudah mempunyai cinta akan lingkungan dari sejak dini. Ya, jadi Mas Ari ini selain beliau menggerakkan urban farming, beliau juga mencoba merangkul anak-anak untuk membuat kreasi. Ini dibuat oleh anak-anak? Betul, ya. Ini jadi dari limbah tas supermarket kan kadang-kadang kalau kita belanja itu suka lupa. Akhirnya pas waktu nyampe rumah kok banyak ya kan. Akhirnya jadi limbah juga ujung-ujungnya. Nah, kita jual ke bank sampah nggak laku juga. Ya. Jadi dimanfaatkan ya menjadi seindah ini, dari bahan tidak berguna menjadi indah dan mempesona tentunya ya Mas Ari ya. Nah, ini Mas Ari kalau ini ada nilai jualnya atau dibuat sendiri aja?
buat disimpan atau sudah ada nilai jualnya? Kebetulan itu sudah kita pajang untuk acara internal. Oh, acara Internal di sini, dan juga sudah dijual juga. Sudah dijual juga. Tapi dalam bentuk pot bekas limbah pot galon. Nah, itu saya lukis bersama warga, terus juga dijual ke luar. Berarti bukan hanya kerajinan ini saja yang telah diciptakan, yang sudah dibuat oleh anak-anak kecil, tetapi juga ada kerajinan-kerajinan lain yang memanfaatkan sampah. Jadi didaur ulang ya Mas Ari ya. Yang menginisiasi juga Mas Ari ya, dibantu oleh ibu guru tadi ya. Betul. Jadi Mas Ari ini merupakan salah satu sosok pemuda yang luar biasa ya, Sobat Gading dan warganet. Jadi beliau menginisiasi urban farming, terus karya-karya untuk anak kecil, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Ari. Ya, jadi Mas Ari ini muda, berbeda dan berkarya tentunya. Nah, Mas Ari nih dalam semua yang telah Mas Ari inisiasi tadi, pastinya itu banyak yang mendukung atau Mas Ari berdiri sendiri nih kalau boleh tahu nih. Kalau ada yang mendukung, siapa aja sih yang mendukung? Apakah mama, ayah, atau ada yang lainnya? Ya ceritakin dong Mas Ari. Pertama-tama tentunya untuk sampai ke tahap ini saya banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nomor satu, number one adalah Allah ya. Lalu keluarga juga, Keluarga terutama. lalu pihak kecamatan. Pihak kecamatan. Bapak Ya. tepuk tangan dong buat pihak kecamatan ya. Dari Satpol KPKP, Satpol KPKP. lingkungan hidup, SDA itu barusan aja tuh kita dibantu. Oh, iya. Ya, jadi tadi kita waktu podcast ya Sobat Gading, kita melihat ada tumpukan-tumpukan puing-puing ya. Lumpur Lumpur. Nah, itu merupakan bantuan dari SDA untuk urban farming di kebun. ya di kebun urban farming tadi ya, Mas. Ya. Jadi semua pihak dari unsur pemerintah membantu, unsur masyarakat, Pak RT, Pak RW mendukung juga, unsur kelurahan juga mendukung ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa Mas Ari? Nah, izin Bu, kita dari Kecamatan Kelapa Gading Bu, ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama Mas Ari terkait urban farming yang ada di wilayah itu. Kalau Ibu berkenan, Ibu boleh gabung. Ya, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi nih Bu RT nih. Nah, Selamat pagi Mbak. tadi saya sudah sempat ngobrol banyak nih sama Mas Ari terkait urban farming yang ada di wilayahnya Bu RT. Nah, selain urban farming, Mas Ari juga menginisiasi tadi keterampilan untuk anak-anak SD ya. Ini luar biasa ya Bu RT ya sosoknya ya. Seorang pemuda yang mencoba membuat karya dan diakui oleh tingkat nasional, bahkan ya beliau ikut ke tahap nasional nih Bu RT nih. Nah, kalau boleh tahu nih bagaimana sih sosok Mas Ari bagi Bu RT nih? Di menurut Bu RT sosok Mas Ari itu bagaimana? Terima kasih. Menurut saya sosok Mas Ari itu seorang pemuda yang aktif di masyarakat, membantu tugas-tugas RW, ke RT-RT. Jadi banyak dikenal lah di masyarakat. Banyak dikenal. Memang aktif ya beliaunya ya. Memang aktif di masyarakat. Terus kalau dengan adanya urban farming ini yang diinisiasi Mas Ari ini, ada dampaknya nggak sih buat masyarakat, buat Bu RT, buat warga sekitar sini? Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi bermanfaat, lingkungan ya. sekitar. Ya, dengan adanya urban farming, dengan pemanfaatan lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, ya, alhamdulillah udah banyak menghasilkan misalnya tanaman, sayur-sayuran, cabai, terong dan sebagainya, dan itu bisa dinikmati oleh warga sekitar. Dinikmati oleh warga Iya. sekitar ya. Iya Bu RT. Ini saya kembali ke Mas Ari nih. Nah, di sana kan ada tadi cabai, terong, terus tanaman-tanaman, ada ikan. Nah, itu pendistribusiannya bagaimana tuh? Itu dijual apa dibagikan ke masyarakat atau bagaimana nih Mas Ari nih? Jadi itu untuk dijual ke warga dan UMKM sekitar. Nah,
dan juga keluar dari RW 3 ini. Lalu dengan strateginya itu pertama-tama yakni lewat arisan ibu-ibu RT. Oh, ini juga didukung sama Bu RT ya. Bu RT ikut Betul. memasarkan ya Bu RT di arisan Ketika RT. arisan saya share, ketika panen saya share di grup RT seperti itu. Dan kemudian pernah saya jual ke pelaku UMKM. Oh, pelaku UMKM. Ya, ada beberapa di wilayah RW 3 yang sudah membeli dari hasil kebun RT 4 RW 03. Ya berarti sampai saat ini distribusi di wilayah RW ya, sampai wilayah RW. Mungkin nanti kalau sudah berkembang lahannya makin luas, bisa ke luar kecamatan nih di supermarket Amin. ya. Nah nih, inovasi apa sih yang Mas Ari ciptakan di urban farming itu? Jadi pertama-tama tanaman-tanaman ini itu berdiri di atas puing-puing tentunya, karena ini atas lahan pabrik. Sehingga alhamdulillah memang kalau kata lagu Kus Plus, tanah kita tanah gam ya. Ih, subhanallah ya. Nah, lalu yang kedua, saya itu menjual hasil produknya itu di bawah pasar, di bawah harga pasar. Mengapa? Karena sasaran saya itu adalah para ibu rumah tangga. Para ibu rumah tangga itu kan yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, sehingga saya jualnya di bawah harga pasar, sehingga para ibu-ibu itu bisa menabung. Nah, kebetulan saya juga bekerja sama dengan PT Pegadaian dalam bentuk tabungan emas. Sehingga dari selisih harga bawah pasar itu ditabung sama ibu-ibu. Nah, ditabung selama bulan. Nah, ketika nanti pas waktu udah banyak, disetorkan ke saya, lalu disetorkan lagi ke Pegadaian. Jadi dari hasil kebun ini bisa investasi di masa depan. Nah, kan harga emas sekarang naik. Iya. Begitu. Jadi ini sudah bekerja sama dengan Pegadaian ya Bu, program ini ya Mas Ari dan Ibu ya. Nah, tentunya nih Mas Ari nih dan Ibu, saya lihat tadi banyak sekali nih program-program yang sudah ditolorkan Mas Ari, yang didukung Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, tajuknya urban farming di wilayah Ibu ini apa sih tajuknya? Itu maksudnya judulnya yang diangkat. Ya, apa Mas Ari nih? Yang tadi judul itu ya, Itu ulas itu ya. ulas padi handuk. Nah, ulas padi handuk. Nah, jadi urban farming di wilayah RW 3 ini diberi tajuk ulas padi handuk. Apa itu Mas Ari? Artinya bisa diceritakan ke warganet. Ulas padi handuk itu yakni ubah lahan bekas pabrik jadi lahan produktif. Ubah lahan bekas pabrik menjadi lahan produktif. Nah, seperti yang warganet ketahui bahwasanya sebelumnya lahan urban farming tadi sudah diceritakan oleh Mas Ari berupa bekas pabrik lahan kosong diolah sedemikian rupa sehingga menjadi urban farming yang saat ini bisa dinikmati oleh warga RW 3 ya, masyarakat dan warga RW 3. Nih yang terakhir nih, harapan Mas Ari nih. Harapan Mas Ari untuk urban farming yang diinisiasi oleh Mas Ari bagaimana apa? Terus harapan Mas Ari untuk pemuda-pemuda di Indonesia apa? Jadi harapan saya pada tahun 2022 ini kan sudah banyak mendapat pencapaian, alhamdulillah, dari Bapak Gubernur DKI, lalu juga menjadi satu-satunya urban farming yang ditunjuk oleh kecamatan itu dalam pemanenan cabai bersama dan penanaman cabai bersama. Lalu juga alhamdulillah menjadi salah satu percontohan dalam bidang pengelolaan dan pengelolaan di bidang sampah. Nah, jadi lalu saya berharap akan ada banyak prestasi-prestasi ke depannya, terutama di tingkat nasional pada kali ini. Amin. Itu karena saya juga membawa nama baik
RW 03, tentunya RT 04, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Iya, tepuk tangan. Nih, kalau buat Bu RT nih, Bu RT tadi sudah menceritakan sosok Mas Ari yang begitu begitu di masyarakat itu begitu dekatlah dengan warga, dengan potensi-potensi yang ada, beliau memanfaatkan sedemikian rupa. Nah, harapannya Bu RT ini buat Mas Ari ke depannya bagaimana nih? Untuk Mas Ari tetap semangat dan terus maju, semoga ilmunya makin berkembang dan makin bermanfaat bagi masyarakat luas. Alhamdulillah. Nah, demikianlah Sobat Gading dan Warganet, podcast kita kali ini bersama dengan pemuda pelopor kita, Mas Ari. Pemuda pelopor adalah mereka yang kreatif untuk mewujudkan gagasan menjadi sebuah karya atau kerja nyata, yang kemudian gerakan tersebut dilakukan secara konsisten sehingga mampu memberi nilai dan manfaat bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Begitulah yang telah dilakukan oleh Mas Ari. Beliau merupakan salah satu sosok pemuda yang inspiratif bagi pemuda seusianya. Tidak mudah untuk mengembangkannya, tetapi ketika beliau mempunyai keinginan, pasti bisa. Hai Sobat Gading dan Warganet, saya ingatkan kembali ya, jangan lupa menyaksikan podcast Odading di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @gadingkop210. Sekali lagi bagi Sobat Gading dan Warganet yang penasaran dengan program-program Kecamatan Kelapa Gading, bisa saksikan di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @gadingkop210. Selain ada podcast Odading, Kecamatan Kelapa Gading saat ini juga mempunyai inovasi baru bertajuk Loading, celoteh Kelapa Gading, yang juga tayang di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading, serta program-program kecamatan lainnya. Dan Sobat Gading jangan lupa kunjungi website Kecamatan Kelapa Gading www.gadinggov.com. Sekali lagi kunjungi website Kecamatan Kelapa Gading www.gadinggov.com. Dan jangan lupa tengok-tengok Kelapa Gading di Instagram Kelapa Gading @gadinggov. Tengok-tengok Kecamatan Kelapa Gading di Instagram Kecamatan Kelapa Gading @gadinggov. Nah, demikianlah podcast Odading kali ini mengangkat sosok pemuda pelopor yang menjadi inspirasi bagi pemuda di usianya. Sobat Gading dan para pemuda di seluruh Indonesia, tetap semangat dan majukan Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia.